nggak cocok angkanya. Angka apaan sih? Tarif gitu. Iya, deal-dealan gitu. Jadi kan Anda bingung kan gitu kan jadinya kan kayak apakah ini bener apa enggak nih kalau misalnya mungkin kalau kita ngasih seikhlasnya gitu kan. Mungkin menurut Anda masih bisa, tapi kalau misalnya Anda lagi nanya tahu kayak disodorin per jamnya sekian nih kan di sini Coba sama ustadznya atau sama manajemennya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi nyantai nih Ustaz. Iya. Gimana Pak? Sehat kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Gimana Pak? Gini Ustaz, kan temen aneh lagi ada acara nih. Acara apaan? Acara apaan? Acara itu kayak apa namanya halal gitulah segala macam kayak gitu. Terus kemarin kontak katanya butuh buat ngisi ceramah nih, butuh ustadz nih gitu. Terus tawaran nama yang kemarin kayaknya nggak dapet nih angkanya. Nah terus kemarin nanyain Angka apa? nanyain ustadz bisa nggak nih, terus pinjol berapa nih ustadz kan gitu, nanya gitu. Itu gimana tuh ustadz? Anda mesti ngomongnya ke temen Anda gimana tuh ustadz? Aduh, subhanallah. Dia begini ya. Hukum asalnya dai itu ketika dia berdakwah itu memang adalah jalan hidup dia. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Wa subhanallah ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi, inilah jalanku, yaitu dakwah. Adu'u ilallah. Aku menyeru, mengajak, mendakwahkan manusia, mengajak mereka ke jalan Allah. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW di Al-Quran agar mengumandangkan inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku itu berdakwah di jalan Allah. Nah, kalau berdakwah di jalan Allah, masalahnya tidak menerima bayaran. Makanya di Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang berdakwah itu yang dia tidak minta bayaran. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, kalaupun boleh menerima bayaran, dai itu adalah para pengajar Quran. Karena Nabi SAW menyatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak yang kalian ambil upah dari pengajaran adalah ketika kalian mengajarkan kitabullah, mengajarkan Al-Quran. Nah, para ulama di sini menjelaskan kalau di masa salaf dahulu, di masa terdahulu, guru-guru agama, dai itu nafkah mereka ditanggung oleh dua badan. Pertama, institusi negara, maka para dai, para pengajar diberikan nafkahnya oleh para negara, penyelenggara negara dari Baitul Mal. Yang kedua dari orang-orang kaya. Nah, juga kita dapati para ulama salaf mereka itu bekerja, mencari nafkah, bertani. Para sahabat semua dai. Para sahabat mereka bekerja, bertani, dan seterusnya. Ada yang berdagang, iya. Semisal Al-Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau adalah pedagang, saudagar kain. Nah, juga kita dapat misalnya di kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Zarnuzi, di situ disebutkan ada ulama yang nggak punya apa-apa, miskin. Untuk makan, dia ngeliat dulu kalau nggak ada orang, dia akhirnya ke tong sampah, ngais-ngais bekas makanan. Subhanallah. Ada juga semisal Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab yang disyarah oleh Nawawi menjadi Majmu' Syarh Muhadzab, pengarang kitab At-Tanbih. Al-Imam Asy-Syirazi itu bajunya cuma satu. Bajunya cuma satu. Siang dia pakai, malam dia cuci, dia jemur. Besok pakai itu lagi. Begitu terus. Ya. Bahkan juga ada ulama yang miskin sampai nggak pernah haji, nggak pernah umroh, padahal dia rumahnya di sekitar Timur Tengah, nggak pernah haji, nggak pernah umroh, miskin karena kekurangan. Ya, itu karena mereka tidak ada yang menjamin ekonomi mereka dari orang kaya maupun dari negara.
Nah makanya kata para ulama kontemporer, semisal Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dulu di masa salaf, tanggungan dai ini ialah para negara, baitul mal dan orang kaya. Ya, oleh karena itu mereka tidak diperbolehkan menerima amplop atau rekening. Ya, mungkin kalau menerima amplop, saya nggak terima amplop, cuman transfer aja. Nah, di masa salaf demikian. Makanya madzhab Hanafi, Imam Abu Hanifah memaksulkan hal tersebut. Ya, nah di zaman sekarang, apabila dai tersebut memang mengkonsentrasikan hidup dia untuk dakwah, dari pagi sampai malam, dari gelap ke gelap dia dakwah aja. Dia artinya mendedikasikan diri dia untuk umat. Sementara dia juga butuh tanggungan, nafkah anak istri. Ya. Nah, ketika dia mau bekerja, nanti umat terlantar. Misal santri di pondoknya, jamaah kajiannya, majelis taklimnya. Nah, sementara dia bisa cari nafkah. Nah, yang keadaan demikian, kata para ulama, dia boleh mengambil sekedarnya yang mencukupi kehidupan dia, bukan dalam rangka memperkaya diri. Nah, yang Bayu tadi tanya, nggak cocok angkanya. Angka apaan sih? Tarif gitu. Iya, deal-dealan gitu. Jadi kan Anda bingung kan gitu jadinya kan, kayak apakah ini bener apa enggak nih kalau misalnya mungkin kalau kita ngasih seikhlasnya gitu kan. Mungkin menurut Anda masih bisa, tapi kalau misalnya Anda lagi nanya tahu kayak disodorin per jamnya sekian nih kan di sini punya sama ustadznya atau sama manajemennya? Malah sama manajemennya. La ilaha illallah, ustadz punya manajemennya. Iya. Yang seperti ini memang nih sudah mau iksar ini, mau memperbanyak harta, mau memperkaya diri dari dakwah. Yang ini yang tidak disukai oleh para ulama. Yang ini yang harusnya dijauhi. Ya, tidak demikian. Dai itu dituntut dia untuk ikhlas. Ya, selain dia dituntut untuk mengajarkan umat kepada jalan yang benar, dia dituntut untuk ikhlas. Ini yang pertama. Ya. Yang berikutnya, ketika dia diberi, ya udah mencukupkan aja. Artinya diberi dia dakwah, tidak diberi dia juga dakwah. Ya, sama seperti dicela dia tetap dakwah, dipuji dia tetap dakwah, ditentang dia tetap dakwah, dielu-elukan dia tetap dakwah, ditolak dia tetap dakwah, diterima dakwah dia tetap dakwah. Jadi yang namanya dai itu tidak terpengaruh oleh umat, apakah apresiasi umat itu ada dalam bentuk pujian atau penghargaan amplop, transfer ke rekening atau enggak ada sama sekali. Nah, kalau misalkan dia punya keluarga, ya udah dia dari pagi sampai siang sampai sore dia cari nafkah, malamnya dia dakwah. Berarti dakwahnya di malam saja. Nah, itu dia sudah menunaikan tanggung jawab dia, itu tabligh, menyampaikan dari ilmu apa yang Allah amanahkan pada dia untuk diajarkan kepada umat. Jadi begitu Mas Bayu. Tapi kalau nerima misalnya nih ulamanya nggak minta nih, tapi kita ngasih boleh itu? Boleh. Nah ulamanya itu boleh juga nolak, boleh juga nerima. Tapi kalau minta, yang ini masalah kan gitu ya. Ketika diterima itu tidak tercela. Ya, tidak tercela. Walau memang ini ya kadang menjatuhkan muruah dai. Kalau memberi terang-terangan memberi amplop ustadz di depan orang lain. Makanya kalau mau ngamplopin ustadz itu biasanya pas berdua salaman atau pas di kamar ganti. Iya, jangan di depan jamaah. Itu menjatuhkan muruah ustadznya. Karena hukum asalnya dari itu berdakwah ikhlas lillahi ta'ala tanpa ada pamrih seperti tadi. Ya, kecuali ya dia itu dakwahnya itu di instansi yang dia mesti meluangkan waktu di instansi tersebut, semisal sekolah atau kampus. Dari pagi sampai siang dia mengampu sekian mata pelajaran, sekian SKS, dia mesti memberikan kuliah, taklim, kajian, pelajaran.
Ya ketika dia dibayar itu wajar. Ya karena dia mesti standby di instansi tersebut. Itu pekerjaan lah. Nah itu lain lagi. Gitu kurang lebih. Nah tapi kalau misalnya kayak yang tadi tuh, Nah, enaknya gimana tuh? Kalau misalnya nih ketemu yang kayak gitu lagi tuh. udah di cancel aja lah. Ya biarin aja untuk yang dai-dai seperti itu. Yang pasang tarif sampai puluhan juta di manajemen. Nah itu udah cocok buat ya apa yang kita Belum lagi yang nongol di acara gosip. aduh kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu udah lah. Apa? Iya. Ya para ulama menyatakan, Ibnu Sirin menyatakan inna hadza ilma dinun. Fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka ilmu yang disampaikan oleh Ustadz itu membawa agama kepada kita. Maka cross checklah dari mana agama kalian sudah datang. Masa agama kita datang dari seorang yang ingin memperkaya dirinya dengan tarif puluhan juta. Kalau tarifnya nggak cocok kayak tadi, deal-dealan angka nggak cocok, dia nggak mau kajian, nggak mau ceramah. Ya, nah ini ya sangat tidak relevan ya. Dan terkait tentang hakikat dakwah, kecuali dia diminta dakwah di tempat yang jauh, ya. Dakwah Ustaz di mana? Papua. Di Papua ongkos pulang pergi tentu membutuhkan biaya. Ya, panitianya harus tahu diri juga kan gitu kan. Nah, sementara panitianya, maaf Ustaz kita nggak bisa ngirim uang karena kita miskin. Atau Ustaz saya juga miskin, nggak bisa pulang pergi. Kita nggak bisa menyediakan tempat tinggal, hotel dan yang lain-lain. Nah ini sang Ustaz boleh makasih Pi. Menolak untuk ikut ke Papua tadi karena alasan ketidakmampuan dia. Nah itu dikecualikan kayak begitu Mas Bayu. Itu disesuaikan keadaan lah ibaratnya kan kayak gitu. Iya. Oke deh. Berarti walaupun kita ngasih ada ini nggak usah ngomong-ngomong lah, misalnya angkanya berapa kan kayak gitu ya. Ada adabnya lah. Iya demikian. Berarti ngomong gimana Ustaz kalau misalnya pengen ngajakin itu ya tanyanya tanggal sekian ada waktu luang nggak nih Ustaz kan gitu aja udah. Iya. Misalkan jam berapa, hari apa, di mana, dikasih tahu, oh siap, ya udah. Nah, ditawarkan aja panitia, mau dijemput apa enggak, gimana. Misalnya Ustaznya, oh saya mau berangkat sendiri, oh boleh dijemput, ya udah. Nah, nggak perlu kita sodorin angkanya. Saat ini kita cuma bisa ya 15 juta. Waduh, gitu. Oh gitu Ustaz. Cicipin deh Mas Bayu. Iya. Ya. Coba deh. Berarti nanti aneh ngomong ke teman aneh. Berarti sekalian aja Ustaz. Mungkin bukan bakat nih, tapi banyak yang bilang bakat itu nonsens. Yang ada yang praktis dan konsis. Tapi kalau badan udah ngerasa capek, ditambah dingin matahari yang silau dan gerah, bikin badan tepar, lemes nggak bisa komit. Daripada nyerah sama capek dan panas, mending coba pam-pam yang segarnya bikin kamu semangat. Ketika peluh dan keringat hilang, badan lebih terasa segar, latihan pun jadi tambah semangat. Guys, jangan pernah menyerah, terus berlatih. Pampamin aktivitas.